Kisahkan, seorang anak muda mengidap sebuah penyakit progeria yang sangat langka. Penyakit itu membuatnya lebih cepat menua. Tidak hanya fisik, tapi juga kesehatannya. Setiap hari, dia harus meminum berbagai macam obat untuk menjaga kesehatannya. Meskipun baru menginjak usia 16 tahun, namun keadaan fisiknya sudah seperti kakek yang berusia 80 tahun. Selama hidupnya, dia tidak pernah bersekolah. Sebagian besar waktunya diluangkan untuk membaca buku atau menulis sesuatu. Dia adalah Ahrem, seorang anak tunggal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya mengandung Ahrem saat usianya masih sangat muda. Mereka adalah Choi Mira dan Han Dae-soo. Di usia mereka yang baru saja menginjak 17 tahun, memiliki seorang anak membuat mereka terpaksa harus putus dari jenjang pendidikan. Menjadi orang tua di usia 17 tahun tidak menghilangkan sifat kekanak-kanakan mereka, bahkan setelah Ahrem terlahir. Walaupun buah hatinya itu berbeda dari anak seusianya, mereka tetap tulus merawat Ahrem dengan penuh kasih sayang. Mira dan Dae-soo harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga serta biaya pengobatan anak mereka yang tidak murah. Diceritakan, keluarga Ahrem mendapat tawaran untuk tampil dalam sebuah acara televisi. Acara TV itu mengangkat kisah-kisah kehidupan yang menginspirasi. Acara itu diproduseri oleh temannya Mira yang bernama Seung Chan. Acara itu sangat membantu Mira dan keluarganya karena meningkatkan jumlah donasi untuk biaya pengobatan Ahrem. Han Dae-soo, ayah Ahrem, adalah seorang supir taksi. Mengikuti ayahnya bekerja adalah salah satu hal yang membuat Ahrem bahagia. Namun, kebahagiaan itu terkadang menjadi sesuatu yang menyakitkan. Tak jarang ada penumpang yang merasa risih dengan keberadaan Ahrem. Dia juga tak terlepas dari tindakan bully. Mengidap penyakit itu bukanlah sesuatu yang diinginkan. Namun orang-orang selalu menyalahkan dan mengejek dirinya. Sebagai seorang ayah, melihat anak kesayangannya itu diejek tentu membuatnya marah tanpa peduli siapapun mereka. Sebagai seorang ibu, Mira selalu menyemangati anaknya. Ia juga mengajarkan Ahrem untuk tampil percaya diri. Karena di balik semua kekurangannya itu, Ahrem adalah anak yang sangat hebat. Tidak semua orang bisa sabar seperti dirinya. Di suatu hari, Ahrem mendapatkan sebuah email dari seseorang yang bernama Lee Soo-ha. Usianya 16 tahun, sebaya dengan dirinya. Dia mendapat kontak Ahrem dari stasiun televisi yang mengundangnya saat itu. Kondisinya juga sakit. Oleh karena itu, dia berpikir bisa berteman dengan Ahrem. Itu adalah kali pertama di hidupnya mendapat ajakan pertemanan dari seseorang yang seumuran dengannya. Ajakan itu mulai terbayang-bayang dalam benaknya seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Selama hidupnya, dia hanya memiliki satu orang teman. Dia adalah Pak Jang, seorang patua yang baik hati. Di waktu luang, Pak Jang selalu menemani Ahrem walaupun hanya sekedar mengobrol seperti yang dilakukan orang tua pada umumnya. Namun bagi Ahrem, punya teman untuk diajak bicara sudah sangat cukup baginya. Kondisi Ahrem yang semakin parah mengharuskan dirinya dirawat di rumah sakit. Di suatu malam, dia teringat perkataan Pak Jang bahwa dia harus selalu mengikuti kata hatinya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membalas email dari Soo-ha yang ia terima beberapa hari lalu. Ketakutan dirinya adalah mengetahui bahwa surat itu merupakan ejekan yang kerap kali dia terima. Namun, ternyata Soo-ha berbeda. Dia terlihat tulus dan bersungguh-sungguh untuk mengajaknya berteman. Sejak saat itu, mereka mengobrol melalui email, dan Ahrem terlihat lebih bahagia dari biasanya. Singkat cerita, produser TV datang kembali menawarkan lanjutan episode kedua dari tayangan sebelumnya. Mira menolak mengingat kondisi anaknya. Namun, Ahrem menerimanya dengan senang hati
karena dia sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Di tempat syuting, dia juga mengucapkan terima kasih kepada produser TV karena sudah memberikan emailnya kepada Suha. Meskipun sebenarnya bukan dia yang memberikan, tapi dia turut berbahagia karena Ahrem mempunyai teman baru. Saat makan, tak sengaja Ahrem melihat obat mengidam di tas ibunya. Namun, Mira menutupinya dan mengatakan bahwa itu hanya vitamin. Di suatu hari, Ahrem mulai kehilangan penglihatannya. Dia sangat ingin melihat sosok Suha sebelum semuanya terlambat dan membuatnya menyesal. Tak diduga, Suha mengabulkan permintaannya itu. Dia mengirimkan sebuah foto. Itu adalah foto tangan yang sangat indah. Ahrem memandangi foto itu dan membayangkan betapa cantiknya dia. Namun, itu adalah kali terakhir Suha mengirimkan pesan. Ahrem merasa khawatir takut terjadi sesuatu kepadanya. Di samping itu, keadaan Ahrem bertambah buruk. Dosis obatnya terpaksa harus ditambah. Ahrem menyadari hal itu. Kemudian ia bertanya kepada dokter, "Kapan aku akan mati?" Sangat berat bagi dirinya menunggu mati tanpa harapan. Akhirnya dokter itu mengatakan kebenarannya, bahwa paling lambat waktu Ahrem hanya tersisa 2 bulan. Merasa waktunya di dunia sudah tidak lama lagi, Ahrem meminta Pak Jang untuk membawakannya soju, sebuah minuman beralkohol yang sangat ingin ia cicipi. Tentu Pak Jang menolaknya mentah-mentah. Bagi dirinya, masa depan Ahrem masih sangat panjang. Di suatu hari, secara tidak sengaja Ahrem mengetahui fakta yang sangat menyayat hatinya. Ternyata, Suha adalah sosok fiksi. Identitas sebenarnya adalah seorang sutradara. Semua pesan yang dia kirim kepada Ahrem hanyalah skenario untuk filmnya. Seng Chan meminta Mira untuk merahasiakan ini. Namun, Ahrem sudah mendengar semuanya. Hal itu membuat hati Ahrem sangat hancur. Dia tidak pernah menyangka harapannya untuk mempunyai teman sebaya hanyalah sebuah angan-angan pada akhirnya. Mengetahui hal itu, Mira tidak terima anaknya menjadi bahan eksploitasi. Dia menuntut pelakunya untuk dihukum. Namun, fakta itu tidak cukup untuk membuatnya dipenjara. Sikap Ahrem berubah drastis. Dia menjadi lebih emosional dari biasanya. Singkat cerita, Ahrem punya permintaan untuk melihat langit dan bintang bersama ayahnya. Daesu tidak tega menolak permintaan anaknya itu. Akhirnya mereka pergi ke sebuah taman. Di sana, mereka berbaring dan menatap bintang-bintang. Saat melihat bintang jatuh, penglihatan Ahrem mulai meredup. Dan akhirnya dia tidak bisa melihat untuk selamanya. Menurut dokter, itu disebabkan oleh tingkat stres yang tinggi. Mendengar hal itu, Mira teringat tentang sutradara yang mengeksploitasi anaknya. Akhirnya Daesu mendatangi sutradara itu. Emosinya meluap saat bertemu dengannya. Namun kondisinya yang sangat memprihatinkan membuatnya menjadi tidak tega. Akhirnya mereka berdua minum bersama. Saat itu Daesu menunjukkan puisi yang dibuat anaknya tentang ayah. Mendengar hal itu membuatnya teringat dengan ayah Daesu yang dia tinggalkan pasca kehamilan Mira. Akhirnya dia pergi ke rumah ayahnya setelah sekian lama. Di sana ia mengetahui sesuatu bahwa seseorang yang menyumbangkan uang 10 juta won untuk Ahrem adalah ayahnya. Dia tak kuat menahan tangis mengetahui hal itu. Saat akan pulang, ayahnya Daesu memberikan sebuah topi. Dia berpikir cucunya sangat menyukai topi. Daesu sangat terharu mendengar hal itu. Meskipun dia diusir karena kejadian di masa lalu, nampaknya ayah Daesu masih peduli kepada anak dan cucunya. Di rumah sakit, Pak Jang datang menjenguk. Tak diduga, dia membawa soju diam-diam. Ahrem terkejut. Akhirnya Pak Jang memberinya sedikit untuk mencicipinya. Kini, rasa penasaran itu telah hilang. Salju pun turun. Di sana, Pak Jang berpamitan akan pergi ke panti jompo karena dia sudah mulai tua dan pelupa. Merasa itu adalah pertemuan terakhir mereka. Ahrem memegang tangan Pak Jang untuk terakhir kalinya.
Natal pun tiba. Daesu dan Mira memberikan Ahrem kesempatan untuk meminta apapun yang dia inginkan sebagai hadiah. Namun dibanding hadiah, Ahrem memilih untuk pergi ke sebuah tempat. Dia ingin mendengar lonceng tahun baru di tengah kota. Dia juga meminta ayahnya untuk mencetak karya tulis yang sempat dibuat olehnya. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya mereka mengabulkan permintaan Ahrem. Di malam tahun baru, mereka pergi ke tengah kota dengan taksi yang dibawa Daeso. Namun keadaan jalan begitu macet, mereka tertahan di tengah jalan. Di pangkuan ibunya, Ahrem berbaring. Dia berkata, "Sampaikan pesanku kepada adikku, kalau kakaknya sudah memegang kepalanya." Mira terkejut karena Ahrem mengetahui hal itu. Di malam saat ia melihat bintang jatuh, Ahrem membuat permintaan. Dia meminta untuk kesehatan adiknya. Di saat yang sama, ia memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Itu adalah karya tulis Ahrem yang sebelumnya dicetak. Tulisan itu berisi kisah hidup kedua orang tuanya, yaitu kisah pertemuan antara Daesu dan Mira saat masih muda. Ia meminta ibunya untuk membacanya agar dia bisa mendengarkannya juga. Setelah dibacakan, mata Ahrem perlahan menutup. Dia berkata dalam hati, "Ayah, ibu, aku akan merindukan kalian." Kemudian, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Selamat tinggal, Ahrem.